Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Rizkyana, NPM 2014071043. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, cara kerja, bagian-bagian, fungsi komponen, dan serta kekurangan dan kelebihan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian. Mesin 4 tak adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang memiliki 4 proses kerja dalam satu siklus mesin. 4 proses kerja tersebut bekerja secara berurutan sehingga membuat poros mesin dapat berputar secara berkesinambungan. Prinsip kerja mesin pembakaran dalam ini yakni memanfaatkan daya ledak expansion yang terbentuk saat sebuah gas terbakar. Secara sederhana dapat dikatakan gas bertekanan akan dibakar di dalam suatu ruang. Daya ledak dari pembakaran tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan poros engkol mesin. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Prinsip kerja mesin 4 tak yaitu untuk menghasilkan gerak putar pada putaran engkol yang berkesinambungan, maka diperlukan banyak siklus pada mesin. Satu siklus mesin 4 tak menghasilkan 1 kali putaran engkol dengan cara kerja yang berurutan. 4 cara kerja tersebut yaitu yang pertama ada langkah hisap, intake stroke, langkah yang kedua, langkah kompresi, compression stroke, langkah ketiga, langkah usaha, power stroke, dan yang terakhir yaitu langkah buang, exhaust stroke. Lalu bagaimana urutan langkah tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu siklus kerja mesin 4 tak? Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap adalah suatu proses di mana gas atau campuran udara dan bahan bakar dengan kadar tertentu dimasukkan ke dalam sebuah ruang tertutup. Pada mesin ruangan ini disebut dengan ruang bakar. Cara kerjanya yaitu yang pertama diawali dari piston yang posisinya pada TMA. Posisi TMA maksudnya yaitu posisi piston yang paling atas di dalam blok silinder. Posisi ini akan meninggalkan sedikit sekali ruang di dalam ruang bakar. Namun saat langkah hisap berlangsung, piston akan bergerak turun, sehingga volume ruang bakar akan semakin besar. Pada akhir langkah hisap, posisi piston ada pada TMB, yakni posisi di mana piston terletak di ujung bawah blok silinder, sehingga ruang bakar yang terletak di atas piston volume maksimal dan sudah terisi penuh oleh gas-gas yang sudah siap dibakar. Yaitu selanjutnya, langkah kompresi. Langkah kompresi yaitu sebuah proses untuk menaikkan tekanan dan temperatur gas. Tujuannya agar daya ledak atau ekspansi yang dihasilkan saat pembakaran bisa lebih maksimal. Langkah kompresi dimulai ketika piston yang berada di TMB bergerak ke TMA. Sebelumnya, pada akhir langkah hisap, ruang bakar yang ada pada volume maksimal sudah terisi penuh dengan gas. Katup intake dan katup exhaust tertutup rapat. Ruang bakar yang ada pada volume maksimal sudah terisi penuh dengan gas, sedangkan pada langkah kompresi, piston kembali bergerak ke atas. Dengan kata lain, gerakan ini semakin mengecilkan volume ruang bakar. Sampai langkah akhir kompresi, tekanan dan temperatur gas ini sudah dalam level tertingginya sehingga siap untuk dibakar. Selanjutnya yaitu langkah usaha. Langkah usaha yaitu bisa diartikan sebagai main stroke karena pada langkah ini pembakaran terjadi. Sebelum langkah akhir kompresi, posisi piston sudah di atas dengan gas di dalam ruang bakar, sudah dalam kondisi full pressure dan high temperature.
Dalam kondisi tersebut, sedikit pemicu sudah dapat mampu membakar gas, sehingga saat langkah usaha berlangsung, busi akan memercikan api. Hasilnya, gas bertekanan tinggi terbakar dan menimbulkan daya ledak yang cukup besar. Mengapa piston bisa bergerak naik turun sendiri dalam mesin? Itu karena pengaruh dari dorongan atau daya ledak saat pembakaran terjadi. Daya ekspansi memiliki daya cukup besar sehingga tidak dapat menggerakkan piston naik turun, tapi juga dapat menggerakkan powertrain mobil hingga mobil dapat melaju dengan kencang. Selanjutnya yaitu ada langkah buang. Langkah buang adalah langkah terakhir dalam siklus 4 tak. Pada langkah ini terjadi pembuangan gas sisa pembakaran dalam ruang bakar yang menuju ke knalpot. Prosesnya yaitu berlangsung saat piston menerima daya ekspansi, piston bergerak ke TMB, sesampainya ke TMB, piston langsung bergerak ke atas karena mekanisme poros engkol. Saat piston bergerak ke TMA, katup exhaust terbuka, sehingga piston langsung mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar melalui pipa exhaust manifold. Selanjutnya, saat piston sampai di TMA, katup buang akan tertutup dan kembali lagi ke langkah hisap untuk melanjutkan siklus mesin yang berikutnya. Selanjutnya itu ada bagian-bagian motor bakar 4 tak. Bagian yang pertama yaitu silinder. Silinder dalam komponen motor bakar adalah tempat berlangsungnya pembakaran pada motor bakar dalam internal combustion. Hukum yang berlaku pada silinder yaitu hukum Gay-Lussac dan hukum Boyle. Kedua ada torak atau piston. Fungsi utamanya yaitu untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol lewat batang torak atau connecting rod. Selanjutnya ada batang torak. Connecting rod. Batang torak dalam komponen motor bakar menghubungkan torak dengan poros engkol, yang kemudian meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol. Bagian ujung batang torak yang terhubung dengan pena torak dikenal sebagai small rod, sedangkan yang lain berhubungan dengan poros engkol dikenal dengan big end. Yang keempat ada pena torak atau piston pin. Pena torak dibuat berlubang dalamnya untuk mengurangi berat yang berlebihan pada kedua ujung ditahan oleh busing. Pena torak atau piston pin bros. Pada mesin 2 tak, pena torak dilapisi dengan bantalan yang berupa bearing. Yang kelima ada poros engkol. Tenaga atau energi untuk menggerakkan roda kendaraan berasal dari gerakan connecting rod yang kemudian berubah menjadi gerakan putar pada poros engkol. Poros engkol mendapatkan beban yang besar dari piston dan connecting rod, serta berotasi dengan kecepatan yang tinggi. Yang keenam ada mekanisme katup. Motor bakar 4 tak memiliki katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran hisap ke silinder, sedangkan katup lainnya digunakan untuk membuka dan menutup saluran buang. Yang ketujuh ada roda penerus atau flywheel. Selama proses langkah lainnya kecuali langkah usaha, roda penerus menyimpan tenaga putar. Oleh karena itu, poros engkol terus-menerus berputar. Yang kedelapan ada karburator. Karburator atau motor bensin. Sistem karburasi memiliki output atau pencampuran udara dan bahan bakar bensin dengan perbandingan tertentu. Pada output ini, cairan dijadikan kabut, kemudian dicampur dengan udara. Fungsi dari karburator antara lain yaitu dapat mengubah bahan bakar menjadi kabut, dapat memberikan campuran bahan bakar ke dalam silinder, dan untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dengan rasio tertentu. Yang kesembilan ada pump injector, yaitu pompa untuk menekan bahan bakar, yang dimana pompa ini merupakan sistem yang mengubah bahan bakar cair menjadi kabut yang ditekan oleh pump injektor. Yang ke-10 ada sistem pendingin atau radiator. Tujuan dari sistem pendingin adalah untuk mencegah temperatur yang sangat tinggi merusak bagian-bagian dinding silinder, katup, torak, dan bagian motor lainnya. Yang
ke-11 ada crankcase, yaitu rumah atau wadah dari poros engkol pada mesin pembakaran internal reciprocating pada mesin 4 tak, umumnya mempunyai 4 tempat oli di bagian bawah bak mesin, dan sebagian besar oli mesin ditahan dalam bak mesin. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama ada kelebihan dari motor 4 tak, antara lain yaitu konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas yang terbuang sangat kecil. Pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Yang ketiga, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh, sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Yang keempat, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak tercampur dengan oli samping. Selanjutnya ada kekurangan dari motor 4 tak bensin, yaitu yang pertama konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Yang kedua, bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 usaha atau ekspansi. Yang keempat, getaran yang terjadi lebih besar. Dan yang terakhir yaitu sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Sekian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak materi saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.